أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Jemaah salat subuh Masjid Al-Ihsan hafizakumullah. Moga sama-sama kita awali taklim kita di subuh yang barokah ini dengan memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya lah kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan menjadi sempurna pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan oleh Allah taala bisa bangun dari tidur malam kita. Kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati serta kaki kita melangkah ke rumahnya untuk beribadah. Bila khusus mengerjakan ibadah sholat subuh serta duduk sejenak mempelajari agama ini sebagai bekal kehidupan kita kelak di akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal sholih yang kita harapkan kelak akan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di akhirat, mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kita, menjauhkan kita dari siksa api neraka serta membawa kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh hafizakumullah. Insyaallah di bulan depan negeri kita akan melaksanakan yang namanya pesta demokrasi. Ada pemilihan ya, baik itu kepala negara dan lain sebagainya. Kami tidak hendak berkampanye, tapi ingin tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling memberikan nasihat saja. Sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Pemimpin yang paling baik di antara kalian, kata Rasulullah, adalah pemimpin yang mereka cinta kepada kalian dan kalian juga cinta kepada mereka. Satu, wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Yang kalian mendoakan mereka, mereka pun juga mendoakan kalian. Itu ciri yang disampaikan oleh Rasulullah. Pemimpin yang baik, satu adalah pemimpin yang dicintai, yang kedua adalah pemimpin yang saling mendoakan. Sebaliknya, wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yul'anunakum. Sedangkan pemimpin yang paling buruk itu adalah pemimpin yang mereka benci kalian, kalian juga benci kepada mereka. Mereka melaknat kalian, kalian juga membalas laknat mereka. Jadi itu diantara ukurannya. Dan juga ini nasihat, karena ada syubhat-syubhat yang juga bertebaran terkait dengan pemilihan seperti ini. Ada yang kemudian mengatakan, tidak apa-apa diambil uangnya, jangan pilih orangnya. Kita husnudzon saja, mungkin belum ngaji.
Padahal apa? Rasulullah menyampaikan la'anahullah ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Bukan cuma yang memberi saja, yang menerima juga dilaknat. Ya. Jadi tentu kalaupun jenengan bingung misalkan milih siapa, kita sudah diajarkan oleh Rasulullah yang namanya istikharah. Jenengan berdoa istikharah, minta petunjuk kepada Allah mana yang terbaik, bukan saja untuk diri kita tapi juga untuk agama dan negeri kita tercinta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya, dan kita berharap semoga nanti akan ada pemimpin yang lebih baik, yang pemimpin itu dicintai oleh rakyatnya dan rakyatnya juga mencintai mereka, mendoakan rakyatnya dan rakyat juga mendoakan mereka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah fidakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, atau yang lebih kenal dengan Imam An-Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, memberkahi ilmunya, serta merahmati dan memberkahi siapa saja yang belajar dan mengambil ilmu dari kitab-kitab beliau. Insyaallah bulan lalu kita sudah menyelesaikan hadis ke-19 yang riwayat yang kedua, dan hari ini kita akan mempelajari hadis yang ke-20. Al-hadithu al-ashrun, hadis yang ke-20. Hadis yang pendek karena memang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini terkait dengan jawami'ul kalim. Yang disampaikan oleh Rasulullah itu sederhana, ringkas, namun memiliki makna yang mendalam terkait dengan hal-hal yang mendasar. Nah, di hadis yang ke-20 ini berbicara tentang sifat malu. Apakah malu itu sifat yang tercela atau sifat yang terpuji? Nah, ini akan kita bahas. Kalau di beberapa kitab terjemahan itu ada yang memberikan judulnya itu malu dan kaitannya dengan iman. Ada juga yang memberikan judul keutamaan sifat malu. Intinya memang membahas tentang sifat malu. Ada satu hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi. Bisa dibuka kitab yang sudah disiapkan. Al-hadithu al-ashr, hadis yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala an Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Hadis ini disampaikan oleh sahabat Abi Mas'ud, ya. Jadi ada Abu Mas'ud, ada Ibnu Mas'ud, ini dua orang yang berbeda, ya. Kunyahnya adalah Abu Mas'ud, nama beliau adalah Uqbah bin Amr. Ada Uqbah bin Amir, ada Uqbah bin Amr. Ini dua orang yang berbeda juga, ya. Kalau dari kisaran usianya masih lebih muda yang Uqbah bin Amir. Kalau Uqbah bin Amr hitungannya cukup senior. Al-Ansari al-Badri, ini sudah ketahuan, berarti sahabat ini berasal dari Ansar, ya. Kalau nama asli beliau adalah Uqbah bin Amr bin Sa'labah bin Asirah bin Atiyah Al-Khazraji Al-Ansari, berarti dari kabilahnya itu Khazraj, ya, penduduk asli Madinah. Al-Badri, nah kalau Al-Badri itu jamaah fidakumullah
Ada dua pemaknaan atau penamaan dari Al-Badri. Al-Badri itu ada yang kemudian dinisbatkan kepada sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Nah, ini keistimewaan sendiri kalau orang sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Ya. Rasulullah SAW menyampaikan, la yadkhulan nara ahadu syahida badran, tidak akan masuk neraka orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Kemudian ada riwayat yang lain, ya, dari riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Hadisnya ini hadis qudsi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada sahibu Badrin, orang-orang yang ikut dalam perang Badar, ya'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah aw faqad ghafarat lakum. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala kepada sahibu Badar, lakukanlah sekehendak kalian, ya, sungguh kalian itu sudah wajib masuk surga dan dosa-dosa kalian itu sudah diampuni. Ini keutamaan orang-orang yang ikut perang Badar. Nah, sementara sahabat Uqbah bin Amr ini tidak ikut perang Badar. Loh, tapi kenapa disebut Al-Badri? Nah, Al-Badri ini nisbahnya adalah karena beliau tinggal di sekitaran sumur Badar. Jadi Badar itu, ya, selain memang dijadikan nama peperangan, karena memang letaknya saat itu adalah di sekitaran sumur Badar. Jadi Badar itu nama sebuah sumur. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ya, jadi terdiri dari dua kalimat, yaitu Rasulullah menyampaikan inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya di antara yang telah diketahui manusia dari ucapan para nabi terdahulu, ya, adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, jika kamu tidak malu maka lakukan apa yang kamu suka. Jare wong Jawa, lek gak duwe izin wis sak karepmu. Lek gak duwe izin. Ya. Baik, kita akan pelajari hadis yang mulia ini. Di antaranya jamaah fidakumullah, diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula hiya an-nubuwah as-sabiqah wa tashmalu aydan an-nubuwatul ula mutlaqan wa kadzalika an-nubuwatul ula li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasannya kalimat inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, ya, sesungguhnya di antara yang telah diketahui manusia dari ucapan para nabi terdahulu, yaitu diantaranya diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah kenabian yang sebelumnya, wa tashmalu aidan an-nubuwatul ula mutlaqan, mencakup juga kenabian pertama secara mutlak, artinya sebelum Nabi Muhammad SAW. Ternyata kalimat ini juga disampaikan. Jadi bukan hanya diawali dari Rasulullah SAW saja, karena memang ada beberapa perkataan-perkataan Nabi yang terdahulu yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah. Ya.
Jadi ada syariat-syariat dari Nabi yang terdahulu yang Allah Ta'ala hadirkan di dalam Al-Quran. Ada juga yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala hadirkan melalui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kadzalika an-nubuwatul ula li Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kenabian pertama bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua pemaknaan kalimat inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah. Yang pertama, bahwasanya kalimat ini sudah dikenal oleh manusia dari nabi-nabi sebelumnya. Ya, sebagaimana masyarakat jahiliyah dahulu mereka juga sudah kenal bahwasanya kalau ada orang ngaku nabi pasti bawa mukjizat. Itu sudah difahami, sudah dikenal, sudah masyhur lah. Makanya kan ketika masyarakat Mekah waktu itu, musyrik Mekah, saat Nabi Muhammad SAW mengikrarkan diri, ya, beliau adalah Nabi serta Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka memang tidak lantas percaya, tidak langsung percaya, tapi mengcross-check terlebih dahulu. Di antaranya mereka minta, Muhammad, kalau memang engkau itu nabi, tunjukkan mukjizatmu. Ya. Di antaranya mereka mungkin mengambil pelajaran dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Kalau dulu Musa bisa belah lautan. Nah, karena ini di tengah gurun, masa harus ke Laut Merah dulu kelamaan. Bahkan mereka minta sesuatu yang ya di luar akal manusia, yaitu mereka minta supaya bulan itu dibelah. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan di awal surat Al-Qamar itu, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Semakin dekat hari kiamat, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wansyaqqal qamar, dan bulan itu terbelah. Ya memang benar-benar terbelah jadi dua masa itu. Kelihatan kalau bulan itu memang benar-benar terbelah dan ada celah di antara keduanya. Ya, cuma memang sekarang menyatu lagi, tapi bekas patahannya itu masih ada dan memutar gini memang. Nah, mereka kenal itu. Ya. Termasuk juga di antara kalimat nubuwah yang terdahulu yang memang Rasulullah SAW ambil ini dari kisah umat-umat terdahulu. Diantaranya adalah apabila ada sesuatu yang hukumnya itu wajib, kemudian seseorang itu sedang mengerjakan perbuatan yang sunnah, maka yang sunnah ini dibatalkan. Yang diprioritaskan adalah yang wajib. Contohnya mana? Yaitu kisah tentang Juraij, yang ketika beliau sedang sholat, ya, di saumaahnya itu tiba-tiba ibunya itu manggil, ya Juraij ta'al. Dalam hati Juraij berkata, sholati am ummi, aku teruskan sholatku atau aku penuhi panggilan ibuku. Ternyata yang dipilih oleh Juraij adalah melanjutkan sholatnya. Terus begitu sampai 3 hari berturut-turut, sehingga ibunya kemudian rodok mangkel lah menjero hati ini. Akhirnya kemudian memang nggak diucapkan, hanya diempet saja. Segini caranya dua anak, jangan diwafatkan sebelum Juraij ini terkena fitnah. Tapi dari situ kita belajar, jamaah fidakumullah, ketika misalkan kita dihadapkan di antara dua hal yang mau tidak mau harus memilih satu di antaranya, yang didahulukan adalah yang wajibnya, sholat sunnah. Tapi kemudian ibu atau orang tua ini memanggil, yang didahulukan adalah panggilan dari ibu. Sekalipun misalkan itu urusan yang remeh, ternyata ibu misalkan ya nyuruh anaknya kubrambang tak mas, misalkan. Tapi karena itu keluar dari lisan seorang ibu, dari orang tua, ya hukumnya berbeda. Makanya kemudian ada beberapa waktu yang lalu itu, kalau yang di Instagram ya kajian seperti yang ada seorang syekh
Ya, tengah-tengah pelajaran, sedang nikmatnya pengajian itu, ya majelisnya itu sedang nikmatnya, muridnya ini sedang membacakan kitab, kemudian ada bunyi HP, dicek dari ibunya, kemudian diberhentikan sejenak, minta izin, saya mau jawab telepon dari ibu saya. Berhenti itu. Bahkan ada seorang ulama, Raja ibn Haywa, dia sedang ngisi majelisnya, muridnya banyak. Tiba-tiba ibunya datang, ya Raja ibn Haywa, kum ta'al tahmil dajjal, bangun, kasih makan ayam. Mana yang dipilih sama Raja ibn Haywa? Ternyata yang beliau pilih adalah ya panggilan ibunya, muridnya ditinggal, pergi kasih makan ayam. Ya, jadi ini juga karena memang di sini ya, kebanyakan memang ibu-ibu orang tua lah. Ya kalau kita dulu bahas di Adabul Mufrad di Candi itu, Adabul Mufrad itu kalau panjenengan lihat kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari, di bagian awal itu mengupas habis. Yang pertama adalah tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Berbakti kepada kedua orang tua, sekalipun orang tuanya itu, mohon maaf, misalkan masih dalam keadaan musyrik, tetap berbakti. Nah ini kita belajar jamaah fitrakum, ternyata memang dari syariat-syariat Nabi terdahulu itu enggak semuanya kemudian dihapus, enggak. Ada sebagiannya yang memang masih tetap dilaksanakan oleh umat Islam ini, masih tetap ada, masih dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian jamaah fitrakumullah, pelajaran berikutnya, pelajaran yang kedua dari hadis ini disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Hadal hadis yadullu anna al-haya'a mamduhun wa kama huwa fi hadhihi syari'ati fa huwa fi syara'i sabiqah wa annahu min al-akhlaqil karimah allati tawarasataha nubuwwat hatta intaha ila hadhihi al-ummah. Beliau menyampaikan bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya sifat malu itu adalah sifat yang terpuji. Jadi kalau jenengan misalkan punya anak atau punya cucu, ternyata ada sifat malunya, jangan kemudian dihilangkan, karena itu sifat yang terpuji. Misalkan anaknya jenengan atau putune jenengan mau diajak keluar, ternyata yang putri, kan, ayo wes nang cepet, wes gak usah kudungan, mau bati isin. Nah itu jangan dihilangkan kalau kayak gitu. Itu sifat yang baik, ya. Sebagaimana sifat malu ini merupakan syariat yang terdahulu. Nah, ternyata sifat malu ini jamaah fitrakumullah itu sudah ada dari syariat-syariat yang terdahulu. Min akhlakil karimah, dan sifat malu ini termasuk diantara akhlakul karimah yang diwariskan dari kenabian sebelumnya, hatta intaha ila hadhil ummah, sampai kemudian berada di umat ini. Contoh jamaah fitrakumullah, sifat malu yang ini adalah sifat yang terpuji. Dengan buka suratnya, surat Al-Qasas di ayat yang ke-25. Rangkaian kisah perjalanannya Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar sama tentaranya Fir'aun, melarikan diri Nabi Musa alaihissalam singgah di Madian. Nah ketika di Madian sedang beristirahat di bawah sebuah pohon, Nabi Musa ini ngelihat ada dua orang wanita yang bawa gembalaannya.
kambing waktu itu. Sementara penggembala-gembala yang lain itu sedang memberikan minum ternak-ternaknya. Ada beberapa orang laki-laki. Setelah penggembala yang lain ini memberikan minum ternaknya, sumur itu kemudian ditutup sama batu yang besar. Kurang lebih kalau Imam Ibnu Katsir menyebutkan sekitar 10 orang laki-laki. Ada batu besar baru sanggup diangkat sama 10 orang laki-laki. Nah, Nabi Musa melihat pemandangan ini. Nah, akhirnya setelah penggembala-penggembala yang lain sudah pergi, 2 orang wanita ini dalam keadaan bingung. Tahu mau memberikan minum kepada ternaknya, tapi nggak kuat ngangkat batunya itu yang ketutup sumur. Akhirnya satu batu yang besar yang 10 orang baru sanggup ngangkat batu itu diangkat sama Nabi Musa sendirian. Makanya memang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan Nabi Musa. Nah, setelah dibantu, kedua wanita ini kemudian pulang menyampaikan itu kepada ayahnya. Kalau ayahnya dalam riwayat itu disebutkan Syekhu Madyan, yang di situ diantaranya para ulama menyampaikan adalah Nabi Allah Syuaib alaihissalam. Kemudian di ayat ke-25 panjenengan lihat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana falamma ja'ahu wa qassa 'alayhi al-qasas qala la takhaf najawta minal qaumidh dhalimin. Setelah 2 orang wanita ini, anaknya Syekh Madyan, menceritakan perihal bantuannya Nabi Musa, kemudian keduanya ini datang menemui Nabi Musa. Ya. Nah, ketika menemui Nabi Musa, langsung faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Ya. Kedua wanita itu berjalan dengan sifat malu. Malunya seorang wanita kepada laki-laki yang memang itu bukan mahramnya. Jadi enggak kemudian berdua-duaan, apalagi sampai gandengan. Ya, mungkin kan jenengan ini di masa yang dulu ketika masih zaman-zamannya mungkin ada, kalau mau komunikasi itu via surat dulu. Ya, surat dulu. Jadi sifat malu itu bukan sifat yang tercela. Bahkan ketika 2 orang wanita ini nimbali kepada Nabi Musa bahwasanya dipanggil sama orang tuanya, karena Nabi Musa itu nggak tahu jalan menuju rumahnya, ya. Itu enggak kemudian 2 wanita ini jalan di depan terus Nabi Musa di belakang. Loh, kalau kayak gitu yang dilihat lah bagian belakangnya si wanita itu. Tapi Nabi Musa itu jalan di depan, ya. Kemudian 2 orang wanita ini jalan di belakangnya. Lah terus bagaimana tahunya arahnya? Nah, kalau Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyampaikan bahwasanya untuk mengetahui rutenya, si wanita ini kemudian memberikan kode. Nanti kalau belok kanan lempar batu ke kanan, kalau belok kiri lempar batunya ke kiri. Itu untuk menunjukkan arah. Jadi enggak kemudian jalan samping-sampingan, bonjeng-bonjeng gitu kan. Itu sifat malu yang terpuji, yang umat terdahulu itu ada. Dan ini tidak dihilangkan, makanya disebut sebagai min akhlaqil karimah allati tawarathathan nubuwah hatta intahat ila hadhil ummah. Yang ini adalah akhlakul karimah yang ditunjukkan, yang dicontohkan oleh umat-umat dari kenabian terdahulu kemudian diwariskan kepada umat ini. Ya. Termasuk juga diantaranya jamaah fidzakumullah kalau di syariatnya Nabi Muhammad, sifat malu yang terpuji dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan tentang syariat khitbah, lamaran. Itu juga ada. Dan ini tolong jangan dicela dan gak usah diojo-ojoi. Misal
Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim serta riwayat yang lainnya, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi juga ada, Rasulullah SAW menyampaikan, la tunkahul ayyamu hatta tusta'mar wa la tunkahul bikru hatta tusta'zan. Kata Nabi Muhammad SAW, seorang janda itu tidak dinikahi hingga dia dimintakan pendapatnya. Ya, ditanya dulu kalau janda, dan dia wajib berbicara kalau itu janda. Sementara walatun kahul bikru hatta tusta'zan. Dan sementara sedangkan kalau seorang gadis tidak boleh dinikahkan hingga dia diminta izinnya. Para sahabat kemudian bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wa kaifa idnuha? Wahai Rasul, bagaimana kami mengetahui izinnya seorang gadis, kalau dia ini mau atau tidak? Rasulullah menyampaikan, antas kuta. Kalau si gadis ini diam berarti mau. Jangan kemudian ketika lamaran ada laki-laki yang melamar sebagai wali, terus pun Nduk, gimana Nduk, mau nggak? Diam aja, dan dijawab, jangan gitu. Si wanita ini, gadis ini sedang menjaga marwahnya, nggak kemudian sekolah purun Pak, nggak gitu. Itu malah menjatuhkan marwahnya. Bahkan sampai hal-hal seperti itu saja dijaga di dalam agama Islam. Makanya jamaah hafizakumullah, sifat malu ini adalah sifat yang sangat penting di masa, apalagi di masa sekarang. Orang subhanallah sudah mulai hilang malunya itu. Bukan cuma yang perempuan, yang laki-laki juga ada banyak sekali. Kalau di sosial media keleleran banyak sekali. Ada yang kemudian ada sepasang kayak gini, terus joget-joget, la haula wala quwata illa billah. Kayak gitu ya di-share ya. Wah, lenggak-lenggok, lanang, laki-laki, perempuan saja lenggak-lenggok di depan laki-laki itu aja masih tidak diperbolehkan lah, kok laki-laki joget-joget. Astagfirullahaladzim. Sifat malu itu sudah mulai hilang jemaah gitu, dan ini harus dijaga. Jadi kalau jenengan punya anak ya, atau punya cucu yang dia memiliki sifat malu, tolong jangan dihilangkan dan jangan dimatikan itu. Nah, tapi memang harus dibedakan mana al-haya, mana al-ajiz. Dibedakan antara sifat malu dengan sifat lemah. Nah, kalau yang lemah ini nggak boleh. Contoh, belajar ngaji. Ngaji, yang namanya ngaji kan yang bacaannya belum baik ya diperbaiki. Kalau ada yang salah bacaannya ya diingatkan, nek salah. Ya, pertama ikut ngaji. Kebetulan ya gurunya jendang cepet, pinter ngocone. Salah sedikit ingatkan, salah sedikit ingatkan. Iki angin duduk alif, ini a bukan a, beda sampai a gitu, susah lah untuk membedakan. Akhirnya keesokan harinya jadwalnya ngaji, wes ngaji-ngajian, ngaji titik salah-salah no terus, kapan benernya? Akhirnya nggak ngaji. Itu namanya al-ajiz, bukan kemudian malu nggak ngaji, enggak. Itu namanya sifat lemah. Itu nggak boleh. Makanya kemudian jamaah hafizakumullah, untuk orang yang ngaji kemudian dia bacanya, kata Rasulullah SAW itu dia bacanya dalam keadaan wayatata, dalam keadaan baca itu geradal-geradul. Kata Rasulullah, falahu ajrun, maka dia mendapatkan pahalanya itu 2. Pahala 2 ini dari mana? Satu, pahala belajar membacanya itu. Yang kedua adalah pahala menahan malunya itu tadi loh. Liyane kabeh wis do lancar mocone. Iki cek bingung bedakan antara sa, sin, shin, sad. Tapi tetap belajar terus, tetap ngaji terus. Ini makanya pahalanya double. Nah, kalau misalkan nggak ngaji, ya
nggak ikut tahsin karena isi nambah liannya, itu bukan sifat malu sebenarnya, itu sifat ajis. Nah itu harus dibuang, itu harus dibuang ya. Kemudian jamaah fiqhullah, di pelajaran berikutnya bahwasanya sifat malu itu, ya, sifat malu itu kata Nabi Muhammad SAW adalah bagian dari iman, bagian min syu'batil iman. Jadi nggak main-main sifat malu ini. Ya, Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan riwayatnya adalah riwayat yang mutawatir, banyak sekali diriwayatkan oleh perawi hadis, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna atau bid'un wa sab'una syu'bah. Bahwasanya iman itu memiliki 60, dalam riwayat yang lain 70 syu'bah, cabang. Nah, makanya kemudian ada ulama yang menulis kitab itu Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Ya, ada yang kemudian menuliskan sampai 60 atau 70 cabang itu. Ya, kalau secara umum cabangnya itu terbagi jadi 3. Ada cabang amalan yang sifatnya qalbun, hati. Ada cabang iman yang kaitannya dengan amalan lisan, dan ada amalan jawari, anggota badan yang lain. Nah, kemudian Rasul sampaikan wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu itu adalah cabang di antara iman. Nah, jadi nggak main-main jamaah fiqhullah. Ya. Jadi iman itu merupakan cabang, sifat malu itu merupakan cabang dari keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Al-Hakim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan bahwa rasa malu dan iman itu terkait menjadi satu. Jika satu hilang, maka yang lain juga akan hilang. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Nah, jika kamu tidak malu, maka lakukan sekehendakmu. Jadi orang kalau nggak memiliki sifat malu, yang dikerjakan ya seenaknya sendiri. Sudah nggak peduli lagi ini buruk atau ini nanti jadi omongan orang, ya sudah, karena hilang sifat malunya itu. Nah, kemudian jamaah fiqhullah, para ulama menyampaikan diantaranya terkait dengan keutamaan sifat malu ini, diantaranya adalah Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala, beliau menyampaikan tentang salah satu di antara penyebab kerusakan, khamsun min alamatis syaqwah, di antara 5 alamat atau 5 tanda kecelakaan. Ya, Fudail bin Iyad menyampaikan ada 5 tanda kecelakaan. Kalau satu di antara 5 ini ada dalam diri seseorang, maka dia akan mengalami kecelakaan. Kecelakaan itu maksudnya bukan kecelakaan secara fisik. Ya. Nah, apalagi kemudian ada 5-5-nya. Apa saja 5 yang kemudian menjadi tanda seseorang itu akan mengalami kesengsaraan atau kecelakaan? 1, kata Fudail bin Iyad, adalah al-qaswatu fil qalbi, hati yang mengeras. 1. Yang kedua, wajumudul aini, membekunya air mata, nggak bisa nangis. Makanya sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu kan sahabat yang kalau penuturan anaknya Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan, ayahku itu ya Rasulullah rajulun raqiqun, sensitif sekali, gampang sekali menangis. Ya, gampang sekali menangis. Makanya kalau misalkan baca Al-Quran kemudian kok sulit rasanya untuk menangis, ya fatabaku, coba dinangis-nangis no.
Makanya penting ketika membaca Al-Quran, belajar Al-Quran tidak hanya sekedar belajar membacanya, tapi ngerti apa yang dibaca. Ya. Imam baca Masya Allah sampai kemudian menangis, meneteskan air mata. Ya, kalau orang yang ngerti, ya ikut nangis. Kalau yang nggak ngerti, ya flat aja. Ya, makanya penting kemudian yang namanya menangis itu. Yang ketiga, waqillatul haya, berkurangnya rasa malu. Itu kata Fudail bin Iyad, orang kalau kemudian berkurang rasa malunya atau bahkan sampai hilang, itu diantara tanda kesengsaraan. Kemudian yang keempat adalah waraghbatu fid dunya, cinta kepada dunia. Nah, segandengannya kalau orang sudah cinta dunia, ya lupa dengan akhirat. Ya, orang ngejar dunia, ya akhiratnya enggak katut. Sebaliknya kalau orang ngejar akhirat, ya dunia nanti bakalan katut. Dan yang kelima adalah watulul amal, panjang angan-angan, akeh ngayal. Ya enak ya paling lek ngene. Itu kebanyakan menghayalnya. Itu diantara keutamaan sifat malu. Nah, kemudian jamaah fiikumullah, faedah dari hadis ini berikutnya diterangkan bahwasanya idza lam tastahi fasna ma syi'ta, apabila kalian tidak malu maka lakukanlah sekehendakmu. Fi ma'nahu qawlan, ini memiliki dua makna. Annahu laisa bi ma'na al-amru an yasna'a ma sya'a, walakin ala ma'na ad-dhimmi wan nahyi, wa annahu bimakna at-tahdidu wal wa'idu. Ya, bahwasanya kalimat idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, ya ini memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah laisa bimakna al-amru, bukan makna untuk mengerjakan perbuatan itu. Ya. Jadi bukan kemudian kalimat idza lam tastahi fasna ma syi'ta berarti memang disuruh untuk mengerjakannya, bukan. Tetapi walakinnahu ala makna adzimmi, melainkan ini adalah makna celaan, wan nahyu serta larangan. Ya. Dan ini wa annahu bimakna at-tahdidu wal wa'idu, serta berupa ancaman serta peringatan. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat Fussilat di pertengahan ayatnya, surat Fussilat ayat ke-40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir." Lakukanlah sekehendak kalian, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha melihat. Nah, makna kalimat itu bukan berarti kemudian memang Allah perintahkan untuk mengerjakan perbuatan, bukan. Tapi berupa celaan serta larangan. Misal, ini kami ingat sekali. Dulu itu kalau ini namanya anak kecil ya. Kecil, dulu sore main bola. Nggak berhenti biasanya kalau ada azan maghrib. Kebetulan mainnya itu di depan rumah. Ibu itu rahimahullah, itu kalau nyuruh berhenti itu sambil pegang sapu terus bilang gini, ayo terus no. Ayo terus no. Pegang sapu. Itu kita sudah paham itu, padahal dia belum belajar hadis ini. Kata-kata terus no itu bukan berarti memang dilanjutkan permainannya, enggak. Tetapi bermakna at-tahdid, ancaman. Wah, ini kalau dilanjutkan ya. Jadi bukan berarti kemudian ketika ya, Masya Allah, orang tua kita itu ngerti bagaimana ketika memberikan nasihat itu. Jadi kalimat ketika ayo terus no atau lanjutkan itu bukan berarti makna secara zahir memang terus dilanjutkan perbuatan itu, enggak. Tapi itu adalah berupa larangan.
Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, apabila kalian tidak malu maka lakukanlah sekehendakmu. Itu makna yang pertama, bukan berarti kemudian makna perintah untuk ngerjakan, enggak, tetapi sebaliknya adalah perintah untuk meninggalkan. Nah, kalau yang seperti ini yang terkait dengan perbuatan-perbuatan yang tercela, itu harus ditinggalkan. Makna yang pertama. Nah, makna yang kedua, jamaah fidakumullah, bahwasannya wa annahu amrun wa ma'nahu al-khabar. Ya. Kalimat idza lam tastahi fasna' ma syi'ta adalah, maksudnya adalah memang perintah, tetapi maknanya adalah untuk mengabarkan. Jadi mengabarkan itu kayak gini, berarti orang yang melakukan sesuatu saenake dhewe sekehendaknya adalah orang sing gak duwe izin, orang yang gak punya malu. Sak karepku misalnya, ya, ada perempuan misalkan pakai pakaian yang menampakkan sebagian besar auratnya, ketika diingatkan, Mbak, Nduk, jangan kelambi kayak gini po, mbok sing ditutup. Nah, karepku sih. Kadang ketika dinasihati kayak gitu. Nah, ketika dia mengatakan ya senakku sendiri, ya terserah saya, itu berarti ini adalah karakter orang yang memang tidak memiliki sifat malu. Nah, ini kemudian bahayanya jamaah fiikumullah, ya, apabila seseorang itu sudah hilang rasa malunya, maka dia akan melakukan sesuatu sekehendaknya. Sebagaimana yang kemudian juga oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala diterangkan makna yang seperti ini, ya, fasna' ma syi'ta, ya, yang merupakan kabar, ya, sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW sampaikan, ini merupakan kabar. Orang kalau kemudian hilang rasa malunya, dia akan melakukan sesuatu itu sekehendaknya sendiri. Rasulullah SAW menyampaikan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'aduhu minan nar, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Nah, orang kalau kemudian sengaja, ini menjadi kabar, berarti orang yang kemudian berdusta atas nama Rasulullah SAW, berarti dia sedang mempersiapkan tempat duduknya di neraka, dan ini merupakan kabar dari Rasulullah SAW. Nah, hadis ini jamaah fiikumullah, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, hendaknya menjadi perhatian buat kita, terutama kemudian di era sosial media seperti sekarang ini. Jadi seringkali orang itu kan ketika mendapatkan satu kabar, ya, kemudian dengan mudah wes di-share, kirim ke grup ini, kirim ke grup itu, ya, padahal nggak tahu kabar yang dia dapatkan itu benar atau tidak, ya. Apalagi nanti misalkan deket-deket Rajab nanti, biasanya itu ada kabar-kabar siapa yang puasa Rajab sehari, 2 hari, 3 hari, atau yang seminggu bakalan terbebas dari api neraka selama 8.000 tahun. Nah, keutamaannya itu sama seperti puasa 8.000 tahun. Nah, insyaallah itu padahal kalau ditelusuri, jangankan hadis yang dhaif, hadis palsu saja itu tidak ada. Tapi mengatasnamakan Rasulullah SAW. Nah, ini yang masuk dalam kategori man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi kalau misalkan dapat kabar, ya, apalagi itu mengatasnamakan Rasulullah, jangan terburu-buru di-share. Memang niat kita baik, tapi niat yang baik itu harus juga diiringi dengan cara yang baik.
Jadi di cross check dulu apakah benar Rasulullah SAW mengatakan yang demikian. Kalau misalkan nggak bisa menelusuri kabarnya, jenengan bisa misalkan tanya ke siapa ustadz atau ustadzah yang jenengan, benar enggak ustadzah ini dapat info di grup tuh kayak gini. Ternyata setelah ditelusuri, ini nggak benar, nggak ada riwayatnya. Ya, jadi tolong dinasihati, ya nggak usah kemudian ikut menyebarkan atau ya, atau kalau memang ada kabar yang lebih baik, ya itu yang disampaikan. Ya, baik. Kemudian jemaah fillah, pelajaran di hadis ini yang berikutnya adalah, ya, makna yang berikutnya dari hadis, dari kalimat Nabi Muhammad SAW, idza lam tastahni fasna ma syi'ta, ya, jika kalian tidak malu, fasna ma syi'ta, maka lakukanlah apa yang kalian suka. Nah, diterangkan oleh Abu Ishaq Al-Marwazi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, annahu amrun bi fi'lin ma yasha'u ala zahiri lafzihi, bahwasanya ini adalah perintah untuk mengerjakan sesuatu sesuai zahirnya. Memang perintah untuk mengerjakan sesuatu yang kita suka, ya. Liqaulihi min af'alit ta'at, ya. Terlebih lagi ini terkait dengan perbuatan-perbuatan ketaatan. Au min jamilil akhlak, atau terkait dengan akhlak yang mulia, akhlak yang indah, wal adabil mustahsanati fasna' minhu hina idzin ma syi'ta. Kemudian terkait dengan sifat-sifat yang baik, perangai-perangai yang baik, maka lakukan itu sesukamu. Jadi kalau misalkan ini terkait dengan ketaatan, terkait dengan amal-amal soleh, itu jangan malu. Nah, jangan malu. Misalkan ada orang katakan baru bertaubat, kemudian baru mau memperbaiki dirinya lagi, itu ada pertentangan batin. Suwe kan nang masjid, dibisiki sama setan, sampai harus gak tahu nang masjid, pola lek disindir ambek jamaah liyane ya apa. Itu ada pertentangan batin kayak gitu. Dan kalau misalkan ada orang seperti itu, jamaah fillah, ya wis tolong jo disindir, dungaren nang masjid. Jangan kayak gitu. Itu malah harus disupport, harus ditemani. Ya. Makanya kalau kemudian kita melakukan ketaatan, itu jangan ada sifat malu. Makanya sifat malu ini ya memang adalah sifat yang terpuji, ya. Tapi kalau itu terkait dengan perbuatan-perbuatan yang baik, ketaatan-ketaatan, jangan kemudian malu itu kemudian berubah menjadi al-ajaz, ya, sifat yang kemudian melemahkan, tidak jadi mengerjakan kebaikan, itu harus dihilangkan, ya. Kemudian jamaah fillah, di pelajaran yang terakhir di hadis ini bahwasanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala menyampaikan, wa'lam annal haya'a naw'ani, ketahuilah bahwasanya sifat malu itu ada dua macam, ya. Ada dua macam. Yang pertama, makana khuluqan wajabalatan ghaira muktasaba wa huwa min ajalil akhlaq allati yamnahuha Allahul 'abda wa yajbiruhu 'alaiha. Kata Syekh Abdul Muhsin bahwasanya sifat malu itu ada dua. Yang pertama adalah sifat malu yang merupakan sifat dasar, dan ini ghaira muktasaba, yang diperoleh tanpa usaha. Artinya ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan ini merupakan akhlak yang baik yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya.
sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Imran ibn Husain, Rasulullah menyampaikan, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Sifat malu itu, ya, sifat malu itu, kata Nabi Muhammad SAW, sifat malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan-kebaikan. Jadi sifat malu tidaklah mendatangkan kepada seseorang melainkan kebaikan-kebaikan. Nah, malu yang dimaksud adalah, kalau dalam penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di Riyadhus Shalihin, beliau menyampaikan sifat malu yang mendatangkan kebaikan adalah al-haya'u khuluqun yab'athu ala tarkil qabihi wa yamna'u min taqsiri fi haqqin dhi haqqin, yaitu sifat malu yang dia akan meninggalkan keburukan-keburukan dan mencegah, ya, untuk tidak memberikan hak kepada orang lain. Jadi sifat malu yang baik itu adalah sifat malu ketika seseorang itu meninggalkan keburukan-keburukan, ya, serta berakhlak kepada orang lain dengan akhlak yang baik. Itu sifat malu. Nah, yang kemudian yang kedua diterangkan bahwasanya maka muktasaban min ma'rifatillahi wa ma'rifati awamatihi wa qurbihi min ibadi. Bahwasanya sifat malu ini ada yang memang diperoleh melalui usaha, diikhtiarkan. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal keagungannya, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Jadi ada sifat malu yang memang itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada sifat malu yang itu merupakan buah dari belajar, buah dari ilmu. Contohnya mana? Misal, kalau panjenengan buka di hadis ke-27, hadis ke-27 di Arba'in An-Nawawi itu, Rasulullah SAW menyampaikan al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Bahwasanya kebaikan itu adalah akhlak yang baik serta dosa, yaitu apa yang membimbangkan dalam hati dan kamu tidak suka orang mengetahuinya. Jadi misalkan ada orang dia mau melakukan sebuah kemaksiatan, kemudian wurung, nggak jadi melakukan kemaksiatan itu. Di antara yang menyebabkan dia terhenti atau dia nggak jadi melakukan kemaksiatan itu adalah karena takut kalau nanti diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga diketahui oleh manusia, dia berhenti. Nah, sifat malu itu yang berasal dari buah dari ilmu, belajar. Jadi sifat malu itu ada dua, ada yang memang langsung karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang kedua adalah diperoleh dari belajar, diperoleh dari ilmu. Nah, kemudian jamaah fidakumullah, ini bahayanya kalau tidak memiliki sifat malu, orang itu akan melakukan sekehendaknya sendiri, seenaknya sendiri. Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyampaikan, innallaha azza wa jalla idza arada an yuhlika 'abdan naza'a minhul haya. Salman Al-Farisi menyampaikan, sesungguhnya jika Allah menghendaki, ya, seseorang itu dibinasakan, ya, dibinasakan, itu enggak kemudian langsung Allah turunkan azab, enggak, ya, karena memang azab itu
Kalau dalam pembahasan tafsir Imam Ibnu Katsir di surat Al-Qasas itu, bahwasannya azab itu dia sudah berhenti. Azab yang memang sifatnya fisik seperti ditenggelamkan, kemudian seperti kaumnya Nabi Lut, negerinya diangkat dibalik, kemudian dihujani dengan hujan batu. Azab-azab yang seperti itu sudah selesai di masanya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kenapa? Karena barokahnya Nabi Muhammad SAW, ya, bahwasanya manusia itu tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sementara ada orang-orang di sekitar itu yang beristighfar. Tapi Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala menyampaikan bahwasanya bentuk azab itu kalau Allah hendak membinasakan satu kaum, bukan kemudian diturunkan sesuatu yang memang membinasakan semuanya, tetapi beliau menyampaikan an yuhlika abdan naza'a minhul hayat, dengan cara Allah Ta'ala mencabut dalam diri hamba tersebut sifat malu. Kalau dia sudah kehilangan sifat malunya itu, dia akan melakukan sesuatu yang bahkan, ya, yang bahkan keluar dari kepantasan dia sebagai seorang manusia. Ya, contohnya ya diantaranya kalau yang LGBT itu, gak duwe isin lanang dolanange, ya. Dan tidak sedikit kemudian yang dipamerkan di halayak umum. Nah itu kan kalau sudah hilang malunya, ya. Jadi ya kurang lebih, kalau orang yang hilang akal kan memang sudah dikasih uzur, ya, sudah diangkat pena dari catatan amal, dia sudah diangkat karena memang hilang akalnya. Ini akalnya masih ada, ya, tapi kelakuannya seperti orang yang hilang akalnya. Makanya ini penting sekali jamaah fidakumullah memiliki sifat malu. Nah malu yang berikutnya kalau terkait dengan kepada siapa kita malu, satu jelas kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah malu kepada manusia. Ini juga penting. Ya, contoh kalau di dalam Al-Qur'an di surat Al-Ahzab ayat ke-53. Kisahnya cukup panjang, ayatnya cukup panjang, ya, yaitu kisah tentang pernikahannya Rasulullah dengan Zainab. Ya, pernikahan Rasul dengan Zainab bintu Jahash, ya. Yang namanya pernikahan kan kemudian ada walimah, ada makan-makan, kemudian setelah makan-makan sambil ngobrol. Nah ternyata Rasulullah dengan Zainab ini kan ya namanya pengantin baru, ya kan mau berdua-duaan, tapi tamunya tidak pulang-pulang. Sampai Rasul kemudian keluar rumah, balik lagi, tamunya itu masih jago. Sahabat-sahabat mau diusir kan. Nah ini juga sama jamaah fidakumullah, kalau bertamu itu juga yang sing duwe isin lah, cuk suwe-suwe, ya. Ya, sampai kemudian terus disindir sama tuan rumahnya, Pak, cuk suwe tamu nih, sampai disindir kayak gitu. Jadi juga sama, menjenguk orang sakit itu juga demikian, ya. Jangan terlalu lama lah, karena itu bagian dari sifat malu, ya, yang sewajarnya saja. Ketika kalau kemudian kasus yang terjadi kepada Rasulullah dan para sahabat dalam pernikahannya, ya ketika dalam walimah, ya seromong sholah jenenge wong walimah, wong pernikahan, ya pengantin ini kan mau berdua-duaan, diriui, jangan lama-lama, karena ada yang memang sengaja sampai tengah malam gak mulai-mulai dijak omong manten itu, ya, itu diantara pelajaran. Jadi sifat malu jamaah fidakumullah adalah sifat yang terpuji
Ya, ada yang memang itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan ada yang memang itu diusahakan dan diusahakannya adalah dengan menuntut ilmu seperti ini. Dan kalau sudah terkait dengan amal-amal sholih, akhlak-akhlak yang baik, itu jangan kemudian kita malu untuk mengerjakannya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkahi kita semuanya. Memberkahi keluarga kita semuanya, masyarakat kita, dan juga negeri kita tercinta, termasuk diantaranya adalah pemimpin-pemimpin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada para pemimpin kita sifat amanah, ya, yang memang amanah itu nanti akan dipertanggungjawabkan tidak hanya di hadapan manusia, tapi juga nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup taklim kita, pengajian kita di pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.